Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua, ngopi sore. Bismillah. Video ini insya Allah akan tayang hari Kamis waktu Indonesia. Di sini masih hari Rabu sore ya. Gua bikin video ini hari Rabu sore, makanya sambil ngopi sore juga. Kali ini gue ingin membahas sebuah artikel dari The Athletic yang ditulis kalau tidak salah oleh Carl Anka mengenai Manchester United, mengenai Erik ten Hag lebih tepatnya. Ditulis oleh Carl Anka, judulnya adalah Erik ten Hag butuh dari lari yang panjang ya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan Manchester United. Karena ini kan melihat bagaimana musim lalu di partai kedua Manchester United kalah 4-0 menghadapi Brentford. Setelahnya Erik ten Hag membuat banyak perubahan, mencari banyak solusi, termasuk diantaranya menghukum pemain 13,8 km berlari, dan Erik ten Hag juga ikut di lari tersebut. Nah, langsung aja gue akan ke artikelnya dulu, gue artikan, gue rangkum, dan nanti akan gue beri opini. Erik ten Hag membutuhkan sesi lari sepanjang 13,8 km untuk membenahi Manchester United di musim 2022-2023. Setelah menyaksikan Manchester United dikalahkan oleh Brentford dalam pertandingan Liga kedua mereka di Agustus tahun lalu, Erik ten Hag membatalkan libur yang dijadwalkan sehari setelahnya, setelah tim itu kembali dari tandang di London, dan meminta para pemainnya untuk melakukan lari ya sekitar 8,5 mil atau 13,8 km yang secara kolektif telah dilampaui oleh Brentford selama pertandingan tersebut. Artinya Brentford lari lebih banyak dengan angka tersebut ya, 13,8 km tersebut. Erik ten Hag juga bergabung dalam sesi tersebut. Dan setelahnya ya tentu saja ada Casemiro dan juga Anthony yang datang untuk menopang area kelemahan di pertandingan tersebut. Setelah dua penampilan mengecewakan untuk memulai musim 2023-2024, apakah Erik ten Hag butuh melakukannya lagi? Tim ten Hag telah membuat awal yang mengecewakan untuk musim kedua secara berturut-turut. Awalnya, walaupun frustrasi, Manchester United berhasil mengalahkan Wolves. Namun setelahnya Manchester United menderita kekalahan menghadapi Tottenham Hotspur di London. Itu adalah pertandingan yang aneh di London Utara karena penampilan di babak pertama jauh lebih unggul daripada pertandingan pembuka mereka 6 hari sebelumnya. Namun setelahnya di babak kedua Manchester United runtuh. Ya, Manchester United memiliki 3 poin lebih banyak dibandingkan tahap yang sama musim lalu, namun tingkat performa mereka sejauh ini menimbulkan kekhawatiran. Apa alasan dibalik sepak bola yang mengecewakan ini dan bagaimana mereka menghindari keterpurukan lagi? Salah satu teori berakar pada rencana perjalanan pramusim. Ternyata pramusim ini ada kaitannya juga ya. Membawa Manchester United ke 5 negara dalam kurun waktu 25 hari untuk memainkan 8 pertandingan. Oh ya, karena kan bukan hanya di US, tapi ada di Skotlandia dan juga di tempat-tempat lainnya. Menyusul kekalahan dari Borussia Dortmund di Las Vegas yang melengkapi pertandingan keliling dunia musim panas mereka di Amerika Serikat, gelandang Christian Eriksen memberikan wawancara kepada MUTV menjelaskan bagaimana sulitnya untuk menyeimbangkan persiapan dalam menghadapi 10 bulan kompetisi di berbagai kompetisi, tentu saja ada Liga Inggris dan lain-lain ya kan, di kandang sendiri dan juga luar negeri. Dan hal ini kan dilakukan untuk melayani kepentingan komersial. Artinya itu tadi ya, tur di Amerika Serikat itu yang ke banyak tempat juga. Christian Eriksen mengatakan sungguh menyenangkan melakukan perjalanan ke Amerika Serikat untuk tur. Tetapi ada banyak pertandingan dan terlalu banyak perjalanan. Memasuki pertandingan terasa lebih mudah. Dengan tingkat kebugaran yang lebih baik, kami merasa lebih siap. Kami memperkirakan pramusim akan sulit, tapi mungkin terlalu banyak perjalanan yang harus dilakukan. Bermain di tempat berbeda harus terjadi, harus dilakoni, dan kami sudah beradaptasi, tetapi semua orang senang karena Manchester United bisa kembali lagi, artinya kembali ke Inggris. Kelelahan fisik dan mental telah menjadi kekhawatiran yang mengganggu skuad sejak kemenangan final Piala Carabao atas Newcastle di bulan Februari. Oh, benar. Ya kan, di artikel ini juga sama seperti yang gue perkirakan kalau memang situasi fisik. Oke, kita lanjut dulu ke artikelnya. Manchester United memainkan 62 pertandingan musim lalu. Dengan beberapa pemain penting mereka bermain lebih dari 3.500 menit di semua kompetisi. Pertimbangan penempatan Piala Dunia di pertengahan musim tidak biasa pada bulan November sampai dengan Desember karena iklim di negara Qatar ya kan.
yang tidak memungkinkan untuk mengadakan Piala Dunia di musim panas. Ya ini membuat gaya sepak bola Erik ten Hag mungkin terasa sedikit lebih buruk atau tidak tepat untuk dipakai. Ya karena gaya permainan sepak bola Erik ten Hag ini kan banyak bergerak, mobile, membutuhkan kesiapan fisik yang bagus. Dan ya kalau gue pikir juga setelah Piala Dunia Manchester United praktis mengalami penurunan kan di sepak bolanya dan tentu saja di hasil yang didapatkan. Balik lagi ke artikel. Terdapat kurangnya intensitas dalam 2 pertandingan liga. Intensitas kaitannya dengan fisik tentu saja. Yang diperburuk oleh masalah personel yang sudah berlangsung lama. Melawan Wolves ada masalah di lini tengah. Dalam kekalahan dari Spurs, kelemahan yang bisa diperburuk ketika Manchester United berada di tekanan lawan. Dan sekali lagi ini juga berada di lini depannya. Ketika menghadapi Wolves ada di lini tengah kelemahannya. Ketika menghadapi Tottenham Hotspur ada di lini depan. Dalam kedua pertandingan tersebut, Manchester United mengalami kekurangan daya dorong menyerang dari area sayap. Dan dengan masalah kebugaran Anthony Martial yang masih terus berlanjut, dan pemain baru Rasmus Højlund yang sudah pulih dari keluhan punggung yang dibawa ke Old Trafford, namun masih belum bisa bermain ya. Marcus Rashford bekerja keras sebagai penyerang tengah. Efektivitas Rashford ketika digunakan di lini tengah, bagian depan ya, tengah diperdebatkan selama bertahun-tahun. Namun ancaman serangannya berkurang ketika bekerja secara terpusat dan menjadi penekan yang kurang efisien ketika kehilangan penguasaan bola. Sepakat gue, Marcus Rashford kan menurut gue secara ringan amatiran lebih bagus, lebih efektif berada di daerah sebelah kiri. Meskipun Manchester United telah meningkat dalam menciptakan peluang di bawah Erik ten Hag, 14 tembakan di babak pertama menghadapi Tottenham Hotspur adalah yang terbanyak di laga tandang sejak Oktober 2008, tetapi mereka tetap tidak meyakinkan di depan gawang. Ya, kita lihat bagaimana di babak pertama Manchester United punya banyak peluang, banyak momentum, banyak kesempatan. Dari 14 tendangan ke gawang hanya 3 yang on target. Ini kan memperlihatkan bagaimana efektivitas di lini depan ini masih buruk menurut gua. Erik ten Hag berupaya meringankan beberapa kelemahan ini dengan berfokus pada kekuatan Manchester United dalam transisi dan menjadikan mereka tim dengan serangan balik yang lebih berbahaya. Namun hal itu pada gilirannya menimbulkan masalah. Sistem menekan mereka yang agresif dan menjaga pemain dapat dimanipulasi jika lawan ingin memperluas lapangan dengan area yang lebih luas lagi. Komunikasi yang kurang bagus memperburuk kesalahan dalam bentuk pertahanan Manchester United ketika lawan bermain melalui tekanan. Artinya melakukan pressing juga ya. Upaya Erik ten Hag untuk memainkan pemain baru Mason Mount dalam peran di lini tengah memperluas kesenjangan antara Casemiro dan para pemain depan. Gelandang asal Brazil ini memiliki terlalu banyak ruangan untuk ditutupi ketika Manchester United bermain dengan formasi 4-1-4-1. Masalah ini belum bisa teratasi karena ia kurang tajam seperti biasanya. Casemiro telah menggiring bola sebanyak 6 kali dalam 2 pertandingan saat ia kesulitan dan memutuskan apakah akan menunda upaya serangan lawan atau melakukan tackle lebih awal. Artinya Casemiro tidak bermain dengan seperti biasanya, tidak bermain cair ya. Sistem Manchester United meminta pemain menyerang dengan cepat dan langsung sambil bertahan secara agresif dari depan. Artinya melakukan high press. Mereka terlalu memaksakan diri di depan bola ketika mencoba mencetak gol dan tidak mundur dengan benar ketika mencoba menghentikan tim lain. Artinya ada permasalahan di transisi, baik itu dari bertahan ke menyerang dan juga menyerang ke bertahan. Bagaimana cara manajer memperbaiki masalah ini? Lari sejauh 13,8 km lagi karena kaki yang sudah lelah mungkin akan memperburuk keadaan. Dan pertimbangan financial fair play berarti klub harus menjual pemain sebelum mereka mendatangkan pemain baru. Ada beberapa penggemar Manchester United juga mempertanyakan apakah mengikuti arahan Erik ten Hag mengenai target transfer adalah jalan terbaik yang diambil klub ini di jendela transfer kali ini. 5 anggota starting 11 hari Sabtu direkrut langsung oleh pelatih asal Belanda ini. Dan skuadnya sekarang harusnya lebih sesuai dengan apa yang dia inginkan saat kita mendekati akhir jendela transfer ketiganya. Namun justru Tottenham yang baru menjalani pertandingan kompetitif kedua di masa kepemimpinan Ange Postecoglou yang terlihat jauh lebih baik dalam mengeksekusi gaya permainan pilihan manajer baru mereka. Bagi ten Hag,
Satu kemenangan 1-0 yang menegangkan dan kekalahan mengecewakan di babak kedua harusnya tidak menimbulkan kepanikan. Di babak pertama kami bermain sangat baik. Itu adalah tim Spurs, ini Erik ten Hag mengatakan ya. Itu adalah tim Spurs yang bagus dan kami mendominasi permainan baik di dalam maupun di luar penguasaan bola. Kami menyebabkan masalah bagi mereka. Tapi Anda harus mencetak gol pertama. Arti dari gol pertama sangat penting dan kami tidak mencetak gol. Dari artikel lagi ya, pembacaan yang masuk akal adalah dengan mempertimbangkan kondisi tim ketika sepak bola klub dilanjutkan setelah jeda internasional pada bulan September, suatu titik di mana Rasmus Højlund mudah-mudahan telah kembali ke kebugaran penuh dan skuad Manchester United setidaknya untuk 4 bulan ke depan telah selesai. Namun jika musim ini ingin sukses, sang manajer harus melakukan pergerakan di pasar. Artinya harus mungkin mendatangkan pemain baru lagi dan mungkin pemain depan ya. Andre Onana telah menghadapi 20 tembakan ke gawangnya. Tampak seperti peningkatan dari David De Gea, tetapi penampilan Mason Mount sebagai free role number 8 atau pemain nomor 8 yang bebas telah mengganggu keseimbangan lini tengah. Entah 3 penyerang depan pemain internasional Inggris itu harus mengerahkan energinya dalam mencoba merebut bola jauh di atas lapangan, atau Erik ten Hag harus meminta Mason Mount untuk agak rileks, bersantai dan membantu melindungi Casemiro di area tengah. Nah ini dia nih, tugas dari Mason Mount, apakah lebih ke depan atau lebih ke tengah? Ini yang harus diperjelas menurut Carl Anka. Mantan pemain Real Madrid berusia 31 tahun ini harusnya bangkit dari kegalauan atau ketidakpastiannya ya. Dan meskipun Anthony kemungkinan besar tidak akan mampu membayar biaya transfer 86 juta pounds, ia harus menemukan cara untuk menawarkan penawaran terbaiknya, lebih dari yang dia lakukan saat ini. Terlalu banyak rencana serangan Manchester United musim ini yang bergantung pada Rasmus Højlund. Pemain berusia 20 tahun yang belum pernah bermain sepak bola di Liga Premier dan hanya tampil 20 kali sebagai starter di Serie A untuk klub sebelumnya Atalanta. Klub telah melakukan keputusan besar sejak kedatangan Erik ten Hag musim panas tahun lalu. Mereka telah menghabiskan lebih dari 330 juta pounds dalam biaya transfer di bawah di bawah rekomendasi langsung dari Erik ten Hag, dan pada pramusim ini ia telah menyampaikan ambisinya mengenai bagaimana tim bermain dan di mana di posisi di liga yang menurutnya akan didapat di Mei mendatang. Fans Manchester United mungkin mempunyai perbedaan pendapat mengenai seberapa bagus perekrutan Erik ten Hag, namun ada lebih banyak kesepakatan yang harus dikeluarkan untuk menutup kesenjangan dengan Manchester City yang memulai dengan 100% rekor mereka dalam 7 musim terakhir. Jadi 7 musim terakhir mereka berhasil selama 100% ya, artinya mencapai 100% di awal musim, di 2 pertandingan awal setidaknya. Dibutuhkan sesuatu yang lebih substansial daripada berlari ekstra di tempat latihan untuk menyelaraskan kembali tim Manchester United. Ya gue sepakat, terutama untuk lini depan ya, tadi disebutkan Rasmus Højlund. Ini yang harus diperbaiki. Ekspektasi ataupun pengharapan yang terlalu berlebihan kepada Rasmus Højlund. Ya kita tahu, gue juga sepakat Manchester United ada permasalahan di lini depan, tapi hanya membebankan solusi ini semua ke Rasmus Højlund menurut gue juga tidak tepat. Dia tadi hanya 20 tahun, disebutkan ya 20 tahun, belum pernah bermain di Liga Premier Inggris, di Atalanta juga tidak menjadi pilihan utama. Ini terlalu besar menurut gue bebannya. Artinya apa? Ya memang di tangan Erik ten Hag dan juga tim kepelatihan Manchester United harus memperbaiki. Dan dari wawancara itu semua tadi dari Carl Anka ya, dari The Athletic, yang gue tangkap nampaknya sama nih seperti yang gue perkirakan. Ada masalah fisik. Dan ternyata ya ini sudah terjadi dari pre-season, dari pramusim, di mana Manchester United melakukan tour yang terlalu ketat, terlalu jauh, dan ini ternyata berimbas sampai dengan saat ini gitu loh. Artinya apa? Menurut gua mungkin harus ada modifikasi cara bermain Manchester United yang mengakomodasi kesulitan atau kekurangan fisik dalam tanda kutip dari para pemain Manchester United saat ini. Karena tampaknya bermain di sistem 4-1-2-3 atau 4-1-4-1 ini juga membutuhkan
kemampuan fisik yang tinggi karena ada banyak transisi di sana dan juga mengandalkan transisi itu sendiri gitu loh dalam menjalankan sistem yang baru ini. Dan gue melihat ini salah satu poin besar kenapa sistem itu belum berjalan. Di samping memang kualitas, terutama dari lini depan. Ketika menghadapi Tottenham Hotspur, sistem sebenarnya berjalan di babak pertama. Berjalan sampai dengan 2 hal, menguasai 3 sebenarnya, bertahan dengan bagus, menguasai possession, dan bisa masuk ke daerah pertahanan Tottenham Hotspur dan menciptakan banyak peluang dan momentum. Tapi ketika hanya mentok sampai di situ, ya sepak bola ini permainan yang dinamis, yang dijalankan oleh pemain sepak bola yang juga manusia kan. Maksud gue begini, ada rasa frustrasi, ada fisik yang menurun juga dari para pemain Manchester United. Dan itu yang terjadi di babak kedua. Ada penurunan intensitas yang cukup tajam. Sehingga Manchester United tidak bisa mengulangi lagi nih apa yang terjadi di babak pertama. Nah, apa sih sebenarnya yang kurang dari babak pertama? Dari 3 faktor yang tadi gue sebutkan tadi, yaitu tadi, mencetak gol. Di mana belakang sudah oke, possession sudah bagus, pressing juga iya, menciptakan banyak momentum dan juga peluang, artinya berhasil masuk ke sepertiga akhir dari pertahanan Tottenham Hotspur, tapi tidak kunjung mencetak gol. Dan ini problemnya. Menurut gue harus ditemukan solusinya ya, segera. Apakah berubah formasi atau merubah pemain yang dimainkan, ya kan, ini juga bisa jadi solusi. Yang jelas menurut gua ada pendekatan yang harus berbeda. Betul, seperti yang di artikel tadi disebutkan, Manchester United tidak bisa memakai lari lagi ya untuk menjadi solusinya, karena memang ya pemain juga nampak kelelahan ini, dan itu terlihat banget di pertandingan menghadapi Tottenham Hotspur ketika di babak kedua. Ada intensitas, determinasi yang jauh menurun. Kurang lebih demikian ngobrol ringan kali ini mengenai artikel yang menurut gue cukup bagus ya dari The Athletic. Bagaimana menurut Sobat Football United? Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya Sobat Football United, jangan lupa juga untuk ke channel Poros Halang. Saksikan di sana video gua kolaborasi dengan Bang Pet dan juga Bang Fu, berbicara seru-seruan tentang banyak hal, bukan hanya Manchester United tapi juga banyak hal lainnya yang menurut gua juga sangat menarik. Banyak yang juga menanyakan kan, cus langsung ke channelnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.